Halo teman-teman, perkenalkan saya penyandang disabilitas yang kebetulan suka berkendara motor. Nah, ini adalah motor saya yang saya beri nama Edrea. Ini adalah motor penyelamat saya. Buat kehidupan saya, motor ini sangat berarti. Berkat motor ini, saya bisa kemana-mana sendiri tanpa bergantung ke orang lain. Dan yang paling saya syukuri setelah membangun motor ini ya, saya bisa pergi kemana-mana sendiri tanpa minta tolong ke orang lain, atau mandiri lah istilahnya, atau bisa pergi ke tempat-tempat yang jauh yang biasanya hanya saya lihat via media sosial. Tapi konten kali ini nggak membahas atau nggak motoran dulu ya teman-teman. Kali ini mau olahraga sekalian balesin komentar atau omongan netizen yang ada di media sosial saya. Let's go. Komentar pertama yang sering ditanyakan teman-teman soal apa sih rheumatoid arthritis atau autoimun arthritis. Jadi autoimun arthritis itu imun yang menyerang persendian manusia, menyerang sendi-sendi. Kalau saya kenanya yang di bagian selangkangan, jadi selangkangan saya kaku sampai ke atas pinggul sampai ke leher. Untuk tangan sih alhamdulillahnya masih bisa normal lah, tapi kalau paling parah kalau mengenai saya yaitu yang selangkangan gitu. Makanya saya bikin motor roda 3 dan berpunuk gitu, karena saya agak bisa ngangkat kan, jadinya harusnya duduknya harus yang tinggi gitu, nggak bisa duduk yang rendah. Karena posisi seperti itu, nangkring istilahnya lah, adalah posisi paling nyaman saya saat berkendara, dan aman karena apa ya, karena dengkul saya bisa di dashboard, jadi kuda-kuda saya kuat gitu. Udah berapa langkah nih? Baru 500 langkah udah ngos-ngosan brother. Yuklah lanjut lagi. Lanjut lagi pembahasan soal autoimun arthritis. Jadi bisa sembuh nggak sih autoimun arthritis? Kalau dibilang bisa sembuh atau enggak sih, menurut dokter yang menangani saya dulu, nggak bisa ya. Kuncinya ya kita harus menjaga kondisi badan, pola hidup, dan asupan makanan biar imun yang ada di tubuh saya aman atau tidak menyerang kemana-mana, dan amit-amitnya ya menjalar ke bagian tubuh yang lain. Soalnya kemarin ada salah satu dokter yang DM saya, ya kurang lebih emang juga bilang gitu, imun harus dijaga biar gak menyerang kemana-mana. Dan autoimun ini belum ada obatnya ya teman-teman, jadinya ya gitu deh, harus rajin-rajin menjaga pola hidup sendiri. Salah satunya ya gini, rutin olahraga, minimal jalan kaki. Kalau buat saya mungkin nggak banyak melangkah sih, maksimal 5-6 ribu langkah setiap hari. Ya mungkin seminggu ada liburnya 1 kali. Bagi saya yang jalannya pincang gini membutuhkan waktu sekitar 1 jam buat 5.000 sampai 6.000 langkah. Selain bikin tubuh sehat dan enteng, kegiatan seperti ini juga bikin otak lebih fresh dan bisa meredam kesedihan. Kalau nggak percaya,
teman-teman bisa coba praktekkan sendiri, coba rutin jalan kaki dulu. Ini salah satu upaya buat saya menjaga kondisi tubuh ya, meditasi juga berperan sangat penting. Seperti tadi Bapak yang di sawah tadi menyarankan saya buat meditasi, mengosongkan pikiran, mengosongkan beban, mengosongkan duniawi. Saat tidur lebih nyenyak, memang berpengaruh banget tuh meditasi. Ya kita sebagai manusia kan emang selalu berusaha yang terbaik buat diri kita. Salah satu trigger saya tiap lagi murung atau dilanda kesedihan, selalu ingat quotes di film Chungking Express yang diperankan Takeshi Kaneshiro. Kan ada adegan dia lagi patah hati terus larikan. Nah, disitulah quote dia yang berbunyi, saat saya tidak beruntung, dalam artian kalau dia cinta ya, tapi kalau buat saya artikan dalam segala hal. Saat tidak beruntung dalam segala hal, saya akan pergi jogging. Tubuh akan kehilangan air saat Anda jogging. Jadi Anda tidak punya sisa air lagi untuk air mata. Nah, quote itu yang jadi penyemangat setiap kali saya lagi murung atau pikiran sedang kacau dan tidak baik-baik saja. Karena saya tidak bisa jogging, ya saya jalan kaki seperti ini. Oh iya, beberapa bulan lalu kan saya juga pernah terkena penyakit yang selama saya hidup belum pernah kena. Tapi kok beberapa bulan kemarin pernah kena, sampai 1 bulan bisa kena 2 kali. Karena faktor itulah saya kembali rutin berolahraga. Terbukti sih sejauh ini fan-fan aja, dan semoga seterusnya kondisi badan dan pikiran saya baik-baik aja, biar gak stres dan menimbulkan beberapa macam penyakit. Stres yang berlebih juga menjadi salah satu faktor imun menyerang tubuh kita. Bukan hanya imun, penyakit-penyakit bisa sangat rentan masuk kalau kita terlalu stres. Jadi jaga tubuh selalu ya teman-teman, dan yang paling penting jangan stres berlebihan. Kalau ditanya, kok kepikiran sih bang bikin motor kayak gitu? Ya mau gimana lagi, dengan kondisi badan yang seperti saya ini, ya dituntut kreatif agar bisa berkegiatan sehari-hari dengan mandiri. Ya semua karena faktor keadaan. Kalau keadaan tubuh saya nggak begini, ya nggak bakal saya bikin motor roda 3 dan berbunuh kayak gitu. Sudah berapa langkah nih? 1500. Rute saya jalan kaki ya, dari start dari motor tadi, terus muter sana ke sini, dan balik lagi ke sana, sampai 2 kali, balik ke motor, balik ke sini lagi. Harus bisa 5000 langkah setiap hari. Di balik pohon ini nih biasanya kalau nggak berkabut, atau di balik
mimbar masjid biasanya muncul Gunung Muria kalau nggak berkabut sih. Pagi-pagi nggak berkabut, dari sisi selatan banyak gunung muncul, tapi karena hari ini berkabut jadinya tidak ada penampakan gunung sama sekali, hanya hamparan sawah dan Pak Tani yang sedang menyemprot tanamannya. Lucunya ada lumayan banyak komen atau hujatan soal motor saya atau cara saya mengendarai motor seperti itu. Padahal kalau dipikir secara logika dan nalar, motor roda 3 kan emang diperuntukkan buat pengendara disabilitas kan ya. Kalau normal mah ngapain saya bikin motor seperti itu. Apakah zaman sekarang jari untuk mengetik lebih cepat dibanding nalar untuk berpikir ya? Buat orang-orang yang asal komen seperti itu. Kalau ditanya soal apakah saya sudah berdamai dengan kondisi atau dengan keadaan saya seperti ini, ya saya sudah berdamai dengan kondisi seperti ini. Kalau nggak berdamai dengan diri sendiri ya saya bakalan terpuruk selamanya dan mengurung diri. Tapi syukurlah dengan adanya media sosial saya bisa mengekspresikan diri saya yang seperti ini, dan berkat dukungan dari teman-teman yang sudah follow atau komentar positif, saya ucapkan banyak terima kasih. Berkat ucapan teman-teman juga saya bisa lebih pede untuk belajar membuat konten atau mengutarakan unek-unek yang ada pada kepala saya yang selalu berisik. Oh iya, kalau belum subscribe atau follow media sosial saya, boleh dibantu follow atau subscribe ya, karena dukungan dari teman-teman sangat amat berarti bagi saya. Dan kalau ada saran, kritik, atau pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di YouTube atau Instagram atau TikTok. Kalau menarik mungkin saya bisa bikinkan konten. Terima kasih.